Halo semuanya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Miss Ar untuk belajar agama Buddha. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Dasa Paramita. Sebelum kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan memanjatkan Namaskara Pata. Bersikap anjali ya. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak semuanya, pagi hari ini kita lanjutkan belajar bab yang kedua, yaitu Dasa Paramita, yang artinya 10 sifat luhur. Nah, 10 sifat luhur itu terdiri dari Dana Paramita, Sila Paramita, Kesanti Paramita, Wirya Paramita, Dhyana Paramita, Prajna Paramita, Upaya Kausalya Paramita, Pranidhana Paramita, Bala Paramita, dan yang terakhir yaitu Jana Paramita. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang dana paramita dan sila paramita. Nah, di sini adalah ada gambar yang menunjukkan perbuatan dana. Kemudian ada juga gambar yang menunjukkan sifat pelaksanaan sila, yaitu diantaranya ada seorang anak yang memberi salam saat mau bepergian, berarti pelaksanaan sila. Kemudian ada seorang anak yang membantu ibunya mencuci piring, kemudian seorang anak yang membantu nenek untuk menyeberang jalan. Nah, itu adalah contoh-contoh pengembangan perbuatan baik atau sila. Nah, yang pertama adalah dana paramita. Nah, seperti yang tadi Miss jelaskan, ini gambar seorang yang sedang melaksanakan dana. Nah, yuk lihat penjelasannya. Nah, dana paramita merupakan perbuatan luhur tentang beramal atau berkorban, baik materi maupun non-materi, artinya berkorban dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, dana paramita dibagi menjadi dua, yaitu atidana dan mahati dana. Atidana merupakan suatu pemberian dana yang merupakan miliknya terakhir. Tujuannya untuk mengatasi kemelekatan sebagai penghambat untuk menuju jalan kebudayaan. Nah, di sini ada sebuah cerita, yaitu Wisantara. Wisantara adalah seorang putra raja, yaitu putra Raja Sanjaya. Nah, Wisantara rela berkorban memberikan harta-hartanya, termasuk gajah putihnya diberikan kepada pendeta, bahkan sampai istrinya pun waktu ada orang memintanya diberikannya. Nah, namun pada akhirnya setelah melihat kebajikan-kebajikan yang dilakukan Wisantara, akhirnya Raja Sanjaya memanggil putranya kembali untuk menggantikan ayahandanya menjadi seorang raja. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Mahatidana. Apa Mahatidana? Mahatidana merupakan pengorbanan dana tertinggi karena yang diberikan adalah anggota tubuh seseorang mahasatwa. Nah, anggota tubuh termasuk daging, darah, organ mata, atau anggota tubuh lainnya. Nah, di sini ada sebuah cerita juga, yaitu
cerita tentang bodhisatwa yang mengorbankan tubuhnya. Nah, hiduplah seorang raja Maharata bersama 3 putranya yang bernama Maha Pranada, kemudian Mahadewa dan Mahasatwawan. Nah, di antara ketiga putranya, Mahasatwawanlah yang berhati lembut. Ia rela mengorbankan tubuhnya sendiri untuk dimakan seekor harimau. Kenapa? Karena ia melihat seekor harimau yang mempunyai 5 orang anak harimau dalam keadaan kelaparan, kehausan. Nah, kemudian makanya dia rela mengorbankan diri, memberikan tubuhnya untuk dimakan harimau agar harimau itu tidak memakan anak-anaknya. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh Mahasatwawan merupakan contoh perbuatan Mahati Dana. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu Sila Paramita. Sila Paramita merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila. Nah, hidup bersusila berarti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, baik yang dilakukan oleh badan jasmani atau kaya, ucapan atau waci, dan pikiran atau disebut cita. Pelaksanaan sila paramita merupakan pelengkap dari seorang bodhisatwa yang telah melaksanakan dana paramita. Nah, terdapat 3 pengertian dalam menguraikan sila paramita. Nah, yang pertama yaitu kebajikan moral secara umum, yaitu kepribadian yang mengagumkan. Nah, itu merupakan ciri utama sila. Yang kedua, kebajikan moral yang dikaitkan dengan suatu cita-cita penyucian yang direalisasikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan yang ketiga adalah kebajikan moral yang dikaitkan dengan 5 ajaran moral atau disebut dengan Pancasila Buddhis. Nah, pelaksanaan sila merupakan suatu usaha seorang bodhisatwa untuk memusnahkan 3 akar kesengsaraan. Nah, 3 akar kesengsaraan yaitu terdiri dari raga atau loba, yaitu hawa nafsu, keserakahan, gairah, dan kesenangan. Yang kedua adalah dwesa atau dosa, yaitu kebencian. Dan yang ketiga adalah moha, yaitu kebodohan batin, hayalan, kebingungan. Nah, kemudian yang ketujuh, dalam melatih sila paramita, maka terdapat 10 pantangan yang harus dijalankan oleh seorang bodhisatwa. Nah, apa saja itu? Nah, dalam melatih sila paramita, terdapat 10 pantangan yang harus dijalankan seorang bodhisatwa, yaitu apa saja? Yang pertama, pantang membunuh makhluk hidup, pantang mencuri, pantang tidak suci, kemudian pantang berbicara bohong, pantang menfitnah, pantang berbicara kasar, pantang kesembronoan, pantang terhadap sifat iri hati, dan pantang sifat dengki. Kemudian yang terakhir adalah pantang dari pandangan salah. Nah, itu adalah penjelasan Miss R tentang 10 pantangan yang dijalankan oleh seorang bodhisatwa untuk mengembangkan silanya. Nah, kemudian ini adalah tugas dari Miss R. Mudah-mudahan kalian dapat menjawab dan mengerjakan tugas ini. Nah, akhir kata dari Miss R, terima kasih dan Namo Buddhaya. Bye semuanya. Miss R tunggu ya hasil kerjaan kalian. Terima kasih.